Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang membuat orang itu berpikir ulang untuk menikah gitu ya. Apa itu ya? Kira-kira apa ya? Finansial atau uang gitu ya. Jadi kebanyakan laki-laki itu tidak segera menghalalkan perempuan, tidak segera menghalalkan calonnya itu karena masalah finansial, karena masalah uang. Menurutnya uangnya belum cukup untuk biaya menikah, apalagi setelah menikah kebutuhan pasti bertambah. Nah, dia takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, bagaimana sih sebenarnya biar pengaturan keuangan sebelum menikah dan juga setelah menikah itu bisa normal ataupun bisa membuat kita itu tidak was-was. Nah, maka dari itu, bagi yang belum menikah itu harus benar-benar minimal menguasai catatan keuangan pribadi. Jangan sampai kita banyak bekerja tapi ternyata tidak punya tabungan untuk kebutuhan yang akan datang, yaitu menikah, yaitu berkeluarga. Kita takut uangnya tidak cukup. Maka dari itu, di sini coba kita akan membandingkan bagaimana kebutuhan single vs double atau kebutuhan saat masih jomblo dan sudah menikah gitu ya. Bagi yang belum terbiasa mencatat laporan keuangan pribadi itu harus dibiasakan dari sekarang agar kita tahu uang yang kita hasilkan tuh sebenarnya lari kemana aja sih, kok kayaknya habis gajian uangnya cuma lewat aja sih. Nah, itu mungkin kendala kebanyakan orang ya, apalagi yang suka traveling, suka cuci mata di mall. Katanya cuci mata tapi menghabiskan uang juga. Nah, bagi yang mungkin tidak suka menabung juga, bagaimana biar uang-uang hasil kerjanya ataupun gajinya itu bisa disimpan, bisa di-manage agar bisa menjadi simpanan kelak untuk masa depan. Karena kalau masa single, masa jomblo gitu kayaknya enak ya menghambur-hamburkan uang kan untuk kebutuhan pribadi aja, untuk kebutuhan sendiri. Nah, giliran sudah mendekati usia menikah, kalau deh tidak punya uang untuk persiapan menikah. Terutama juga bagi yang laki-laki. Kalau perempuan ini penting juga karena nantinya dia akan memanajemen keuangan keluarga. Jadi bagi wanita harus pandai nih untuk mengatur keuangan pribadi dulu. Jadi harus menguasai bagaimana cara laporan keuangan. Laki-laki harus juga tahu, karena apa? Kalau misalnya nggak tahu, nanti uang pas sudah berkeluarga dia akan bingung. Karena yang ngurus bukan dia lagi, kan istrinya gitu. Jangan sampai timbul ketidakpercayaan di antara suami istri gitu. Nah, sini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana kebutuhan, pengeluaran, pemasukan waktu masih single dan juga setelah menikah. Kita coba dulu ya, kita mau memakai rumus 50, 30, 20 dan udah ya 100 ya, 50%, 30% dan 20%. Atau 50, kita mau memakai rumus 50, 30, 10 dan 10. Kita coba ya. Jadi ada banyak juga rumus yang bisa diterapkan untuk mengatur keuangan. Rumus 50 banding 30 banding 10. Ini saya buatkan contoh untuk memudahkan saja. Jadi tidak ada patokan harus menggunakan rumus ini. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam contohnya dan idealnya. 50% ini kita gunakan untuk kebutuhan harian. Nah, ini waktu single ya, single. Terlihat ya. Nah, ini 50% itu untuk kebutuhan harian. Jadi misalnya nih, waktu single gaji kita adalah ya sesuai UMR gitu ya, minimal aja kita buat minimal 3 juta. Nyampe nggak kira-kira gajinya? Nyampe ya. Kalau nggak nyampe ya nanti ini cuma contoh saja, sekedar contoh. Jadi untuk kebutuhan harian butuh 50%. 50% atau setengahnya 3 juta, jadi 1,5 juta. Kebutuhan harian itu meliputi apa aja ya? Makan, kemudian tempat tinggal,
kebutuhan-kebutuhan pokok yang primer, sandang gitu. Kalau misalnya kita ngekos ya berarti biaya kos. Kalau misalnya kita di rumah orang tua ya mungkin kita berikan ke orang tua sebagai ganti kita tinggal di sana. Itu harus dianggarkan agar kita terbiasa kelak kalau misalnya sudah tidak tinggal dengan orang tua. Itu kebutuhan harian yang memang sehari-hari perlu kita keluarkan gitu ya. Nah, untuk kebutuhan harian. Kemudian 30% ini adalah kita gunakan untuk tagihan-tagihan. Nah, tagihan di sini seperti apa? Misalnya kan kita kalau punya BPJS ya mungkin bisa BPJS. Terus kalau misalnya kita mulai kontrak gitu ya, atau mencicil rumah, membeli rumah, itu kan mungkin ada yang KPR, ada yang lainnya, tapi saya sarankan jangan terlibat dalam riba gitu. Jadi kalau misalnya masih sendiri mungkin BPJS, meskipun BPJS-nya juga masih ditanggung orang tua, tapi kita belajar untuk ya iuran lah, ikut iuran gitu, jadi biar nanti terbiasa. 30%, berarti 30% dari 3 juta. 30% dari 3 juta berarti 900.000. Nah, terlihat ya. Oke, terbalik ya jadi tulisannya ya. Nah, nanti saya fotokan, saya capture biar mudah difahami. Kemudian yang ketiga, 10% itu kita gunakan untuk investasi. Investasi di sini bisa kita analogikan sebagai tabungan gitu ya, sebagai tabungan ataupun simpanan. Itu cukup 10% saja dari gaji kita. Kalau gajinya 3 juta berarti tabungannya 300.000 saja per bulan. Bisa aja nih tabungan buat nikah, tabungan buat masa depan. Nah, jangan sampai kita mengambil tabungan ini untuk hal-hal yang tidak mendesak, karena tabungan ini digunakan untuk masa depan. Jadi kita gunakan untuk masa depan kita, entah untuk biaya menikah, untuk keluarga dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ini adalah dana sosial. Untuk sosial, nah mungkin dana sosial bisa aja kita sedekah, arisan, ataupun mungkin sumbangan, karena kan kita juga punya temen ya, kalau temennya nikah atau lahiran gitu kan kita juga nyumbang. Nah, daripada kita tidak anggarkan atau kita mengambil dari pos-pos yang lain, takutnya nanti tidak terburu atau tidak bisa mengakomodir kayak gitu, maka kita kasih persenannya. Nah, kalau misalnya tidak ada sumbangan, tidak ada arisan, nah kita kasihkan buat sedekah aja, buat infak, buat donasi ke yatim piatu, fakir miskin. Nah, itu jangan sampai tertinggal. Kita anggarkan dari gaji kita. Dana sosial atau sedekah berarti 300.000. Nah, bisa aja juga dana darurat ya istilahnya bisa juga dana darurat. Jadi, nah pos-pos ini kalau bisa memang kita harus mulai pisahkan sejak sekarang gitu ya, mulai harus kita rekap pemasukan, pengeluaran, dan mungkin harian itu kita harus rajin untuk mencatatnya. Kalau saya dari dulu memakai buku seperti diary kecil gitu ya, jadi tiap hari, setiap malam itu rekapan. Hari ini tuh aku mengeluarkan uang untuk apa aja sih, kayak gitu. Jadi nanti tahu selama sebulan misalnya gaji 3 juta itu cukup nggak sih buat aku hidup sebulan. Nah, nanti kan bisa berpikir lebih jauh. Bagaimana kalau misalnya nanti menikah atau pasangannya juga bekerja atau malah tidak bekerja, bagi yang perempuan gitu ya. Jadi tetap harus kita belajar dalam pos-pos keuangan ini.